Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melaporkan hasil praktikum kami terkait dengan perbedaan hasil belajar antara siswa pada kelas yang menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kelas konvensional. Dan perlu diketahui atau perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa penelitian ini mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai sampel karena menuntut para siswa atau menuntut kemampuan berpikir kritis dan interpretatif. Dalam pembelajaran ini atau dalam pembelajaran Bahasa Indonesia itu digunakan 3 model yang berbeda dan juga pada masing-masing kelas yang berbeda. Adapun 3 model yang kami teliti di sini adalah dengan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw, kemudian kooperatif tipe TGT, dan model atau metode konvensional. Terkait dengan teori model kooperatif tipe Jigsaw ini, secara umum dilakukan bahwa siswa itu dibagi dalam kelompok dan tiap anggota mempelajari dan mengajarkan bagian materi yang berbeda. Kalau metode kooperatif tipe TGT itu atau Teams Games Turnamen melibatkan unsur permainan dan kompetisi antar kelompok untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman. Sedangkan kalau model konvensional itu secara umum biasanya berbentuk ceramah, bersifat satu arah, dan cenderung membuat siswa itu pasif. Untuk itu tujuan penelitian kita pada kali ini atau praktikum kita pada saat ini adalah membandingkan efektivitas ketiga model dalam meningkatkan hasil belajar siswa agar diperoleh sebuah gambaran metode yang paling optimal atau yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Dan berikut kami sajikan data hasil belajar Bahasa Indonesia di masing-masing kelas, yang dimana kelas 9A itu menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kemudian kelas 9B menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan kelas 9C menggunakan metode pembelajaran tipe konvensional. Dan yang pertama kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif TGT dan kelas konvensional. Kemudian hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif TGT dan kelas konvensional. Bagian selanjutnya adalah menguji normalitas atau uji normalitas. Di sini ada data test of normality. Namun terlebih dahulu kita paham bahwa jika nilai SIG atau signifikansinya itu kurang dari 0,5 maka distribusi tidak normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,5 maka distribusi normal. Kalau melihat dari data atau pada gambar ini terlihat bahwa metode Jigsaw, TGT maupun konvensional itu nilai signifikansi baik dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk-nya itu semuanya lebih kecil atau kurang dari 0,05, sehingga data nilai hasil belajar Bahasa Indonesia dari ketiga metode tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk itu data skor hasil belajar Bahasa Indonesia yang menggunakan metode Jigsaw, TGT, dan konvensional itu tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya, normal QQ-plot hasil belajar Bahasa Indonesia model pembelajaran Jigsaw, TGT, dan konvensional. Terlihat bahwa ketiga normal QQ-plot hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw
TGT konvensional berada di sekitar garis. Namun ada beberapa plot terlihat menjauhi garis. Maka sebaran data di atas menunjukkan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil SPSS of normality dan normal QQ-plot tidak terpenuhi. Maka selanjutnya mengganti uji ke statistik non-parametrik. Selanjutnya, uji hipotesis atau uji Kruskal-Wallis. Nilai min rank menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing metode dalam kasus di atas adalah sebagai berikut. Peringkat rata-rata metode TGT lebih tinggi daripada peringkat rata-rata metode Jigsaw dan konvensional. Peringkat rata-rata metode konvensional lebih tinggi daripada peringkat rata-rata metode Jigsaw. Nilai signifikan adalah 0,193. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia antara metode Jigsaw, TGT, dan konvensional. Karena hasil uji hipotesis menunjukkan H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia antara metode Jigsaw, TGT, dan konvensional, maka uji post hoc test tidak dilakukan, tetapi melakukan uji Mann-Whitney U-test, yaitu menguji perbedaan min antara satu perlakuan dengan model pembelajaran lain. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah kita menguji hipotesis, ketika ditemukan bahwasanya H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia antara metode Jigsaw, TGT, dan konvensional, nah, maka kita tidak melakukan uji post hoc test, tetapi kita melakukan uji Mann-Whitney U-test. Apa itu? Itu menguji perbedaan min antara satu perlakuan model dengan model pembelajaran yang lain. Nah, di sini kita mengujinya satu persatu. Yang pertama yaitu hasil belajar bahasa Indonesia model pembelajaran Jigsaw dan TGT. Ya, kita membandingkan dari output ranks ini kita bisa melihat model pembelajaran Jigsaw memiliki min rank 26,60 dan TGT 34,40, yang artinya model pembelajaran Jigsaw lebih kecil daripada nilai min atau nilai rata-rata dari model pembelajaran TGT, nah, yaitu dengan skor 34,40. Nah, kemudian dapat kita statisikan gitu, bahwasannya melihat dari tes statistik ya, dari perbandingan kedua model pembelajaran, ya, nilai signifikan to tell adalah 0,75. Nilai lebih besar dari 0,05, ya, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi kesimpulannya dari perbandingan dua model pembelajaran ini yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif TGT. Kemudian pada uji Mann-Whitney U-test pada hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan konvensional, nah, bisa dilihat min rank pada model pembelajaran Jigsaw yaitu 27,62 dan konvensional 33,38, ya, yang artinya model pembelajaran Jigsaw itu lebih kecil dari model pembelajaran konvensional. Kemudian dalam hasil tes statistik diperoleh
nilai signifikan to tell yaitu 0,192 yang artinya nilai lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mari kita lanjutkan. Bisa dilihat di sini terdapat hasil output SPSS nilai ranks. Dari output ranks, nilai min rank siswa pada kelas model kooperatif TGT yaitu 31,18, lebih besar daripada nilai min rank siswa pada kelas model konvensional yaitu 29,82. Selanjutnya di sini ada tabel dari tes statistik. Berdasarkan output tes statistik, terlihat bahwa nilai signifikan total adalah 0,757. Nilai lebih besar dari 0,05, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif TGT dengan siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, kesimpulannya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan model pembelajaran kooperatif TGT. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan model pembelajaran kooperatif TGT dengan model pembelajaran konvensional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.